Kilas tentang kali ini berjudul Spinoza Mencari Tuhan. Baruch Spinoza atau Benedict de Spinoza lahir di Amsterdam tahun 1632 dari orang tua Yahudi Portugis. Pada awalnya, sewaktu masih muda, ia belajar teologi. Namun dalam perkembangannya, Spinoza lebih memilih berkutat dengan filsafat. Namun pilihan atas filsafat itu berdampak pada dirinya ya, di mana keluarganya yang ortodoks ya, itu mengucilkannya gitu. Nah, dalam kondisi tanpa perhatian dari keluarga, ya, Spinoza akhirnya mencari makan dengan bekerja sebagai tukang asah lensa. Gitu. Ya, pekerjaan sebagai tukang asah lensa ini tidak menjadikan dia kemudian dalam tanda petik lupa pada filsafat gitu. Dia justru semakin produktif ya, membuat tulisan dan buku ya. Namun itu dilakukan juga sambil ya, dalam tanda petik dia menderita atau mengidap penyakit TBC gitu. Nah, karena tulisannya tentang kefilsafatan itu berkualitas tinggi ya, maka itu menjadi perhatian para cendekiawan Eropa pada saat itu, tidak hanya di Belanda ya. Sehingga kemudian ia ditawari menjadi ya, guru besar gitu ya, di Universitas Heidelberg ya, di Jerman. Namun uniknya itu ia tolak gitu. Spinoza lebih memilih hidup bebas gitu, mandiri tanpa terikat dengan institusi gitu. Meskipun untuk itu dia relatif kekurangan uang gitu. Kemerdekaan dari ikatan institusional itu menjadikan dia itu berpikir apa ya, dalam tanda petik liar gitu. Itu tercermin dari beberapa karyanya gitu. Nah, salah satu magnum opus karyanya itu adalah etika gitu. Ya, The Ethics. Nah, itu sebenarnya buku ini diterbitkan setelah Spinoza itu meninggal ya. Nah, dia tidak menerbitkan buku itu sewaktu dia masih hidup karena khawatir akan banyak menimbulkan kontroversi. Nah, Spinoza meninggal muda di usia 44 tahun ya. Namun begitu karyanya itu masih banyak diwacanakan hingga saat ini. Pada saat baru Spinoza tumbuh dari belia ke usia remaja, itu di Eropa Barat ya, khususnya itu berkembang filsafat yang beraliran rasionalisme gitu. Nah, salah satu tokoh terkemuka adalah René Descartes yang menggulirkan cogito ergo sum gitu. Saya berpikir maka saya ada. Di mana terdapat aras pikiran, keluasan dan Tuhan sebagai substansi gitu. Nah, substansi tersebut merupakan keniscayaan. Ya. Namun bagi Spinoza,
substansi ide yang a priori adalah dikatakan problematis gitu. Dalam hal ini Spinoza mengamini gagasan substansi sebagai wujud yang tidak terbatas dari Descartes gitu. Namun Spinoza tidak setuju ya. Ia mengkritik gagasan adanya banyak substansi yang kemudian mendasari paham dualisme jiwa dan raga atau jiwa dan badan. Adanya lebih dari satu substansi bagi Spinoza itu akan memunculkan pertanyaan bagaimana mungkin ada yang menjadi sebab mewujudnya ada lainnya itu. Spinoza menekankan bahwa hanya boleh ada satu substansi ya, atau substansi tunggal yang secara hakikat disebut sebagai Tuhan atau alam. Nah ini yang cukup kontroversial gitu, ya, yang nanti akan kita bahas gitu. Bagian-bagian darinya, ya, bagian-bagian dari substansi tunggal tersebut seperti pemikiran dan perluasan atau thought and extension, ya, hanya merupakan atribut-atributnya sebagai mode atau cara Tuhan yang dalam hal ini adalah substansi tunggal, ya, itu memahamkan dirinya sekaligus melalui dirinya. Baru Spinoza ini melangkah lebih jauh dari René Descartes gitu, ya. Di mana Spinoza itu mendasarkan ya, adanya tiga entitas, yaitu substansi, atribut, dan mode. Ya. Secara substansial, ya, kata Spinoza, saya memahami apa yang ada dalam dirinya sendiri, ya, dan terbentuk dengan sendirinya, yakni sesuatu yang tidak memerlukan konsepsi mengenai hal lain apapun untuk dapat dipahami. Wah, ini bahasa filosofis ya. Nah, selanjutnya mengenai atribut itu dikatakan, dengan atribut saya memahami bahwa yang dipahami oleh intelek sebagai yang membentuk esensi dari substansi gitu. Nah kemudian tentang mode ya, dikatakan dengan cara saya memahami mode dari substansi, yakni apa yang ada ya, di dalam dan dipahami oleh sesuatu selain dirinya sendiri. Nah ini kata-kata atau diksi yang dipilih Spinoza memang khas gitu, unik ya, yang perlu pemahaman yang lebih mendalam gitu, karena yang mengungkapkan itu sifatnya sangat filosofis ya, dengan bahasanya sendiri yang unik. Yang pertama dari aras atau butir yang dikemukakan Spinoza adalah substansi. Ya, terkait substansi, ya, dapat disimpulkan pertama, substansi adalah penyebab dirinya sendiri. Gitu. Jika tidak, maka substansi akan dihasilkan oleh sesuatu selain dirinya. Ya. Dan sesuatu selain dirinya itu dipastikan bukanlah substansi. Yang kedua, substansi adalah sifatnya tak terhingga. Ya. Jika ia berhingga, maka ia akan dibatasi oleh zat-zat lain. Akibatnya, substansi akan tergantung pada zat-zat tersebut, dan itu mustahil. Gitu. Ketiga, substansi adalah satu-satunya zat yang substansial, karena jika ada dua atau lebih substansi, maka itu akan membatasi satu sama lain dan tidak lagi berdiri sendiri, sehingga itu adalah hal yang
mustahil gitu. Dalam arti kedua substansi-substansi tersebut tidak lagi menjadi substansi gitu. Sekali lagi bagi Spinoza hanya ada satu substansi ya, yang tidak bergantung kepada ketiadaan dan pada segalanya ya, semuanya itu bergantung pada substansi tersebut. Nah, pada titik ini Spinoza itu menyimpang dari filsafat Kartesian ya, yang mengatakan sebagaimana penjelasan sebelumnya ada lebih dari satu substansi. Itu yang ditolak oleh Baruch Spinoza. Ya. Namun demikian sebenarnya Descartes ya, telah mengisyaratkan bahwa meskipun ada lebih dari satu substansi, pada kenyataannya hanya Tuhan yang merupakan yang benar-benar substansi gitu. Substansi jika diterapkan atau dinisbatkan pada makhluk ya, tidak mempunyai arti sama sekali ya. Dengan ketika diterapkan pada dibandingkan ketika diterapkan pada wujud yang terbatas atau Tuhan. Dalam konteks ini Spinoza menginginkan untuk menahan dirinya ya, tidak menggunakan istilah substansi pada sesuatu yang tidak ada dengan sendirinya ya. Jadi ini tegas gitu Spinoza gitu bahwa ya substansi hanya satu gitu. Nah, Tuhan sendirilah yang merupakan substansi dan substansi adalah Tuhan ya. Selain Tuhan bukanlah substansi, tandas Spinoza. Substansi bersifat kekal dan niscaya, atau dalam bahasa mazhab esensinya itu menyiratkan keberadaan gitu. Iya, atau substansi itu tidak bisa berupa individu atau seseorang itu. Maksudnya sosok personal gitu. Ya, seperti Tuhan yang dimaksudkan dalam agama-agama ya, terutama agama Samawi ya, sebagai Tuhan yang sifatnya personal ya, yang berkehendak gitu. Ini pemikiran ini menjadi ciri khas Spinoza ya. Baginya Tuhan yang dikatakan olehnya sebagai substansi tunggal itu bukan Tuhan sebagaimana yang itu tadi yang diyakini oleh agama-agama ya, terutama agama monoteis gitu. Nah, seperti gambaran Tuhan sebagai entitas yang memiliki kehendak gitu. Bagi Spinoza itu Tuhan itu tidak lain adalah alam gitu. Dan alam tidak lain adalah Tuhan. Kata Tuhan dan alam semesta itu menunjuk pada hal yang satu dan sama gitu. Alam yang merupakan sumber segala makhluk atau naturans sive deus ya. Dan keseluruhan makhluk adalah sebagai efeknya ya, atau naturata. Singkatnya, Spinoza sebenarnya bukan seorang ateis ya, melainkan kalau ateis itu kan menolak keberadaan Tuhan secara total gitu. Spinoza itu lebih dekat sebagai seorang kosmoteis ya, atau mungkin panteis dalam arti yang sebenarnya gitu. Ya, baginya kosmos adalah Tuhan itu sendiri ya, dan Tuhan adalah substansi kosmos. Tuhan ya, bagi Spinoza bukanlah sang pencipta alam, ya, melainkan alam itu sendiri. Ya, ini memang kontroversial gitu ya, apa namanya, pendapat atau pemikiran Baruch Spinoza. Setelah berbicara mengenai substansi, ya, yang kedua Spinoza
berbicara tentang atribut ya. Dikatakan bahwa substansi itu bermanifestasi ya, melalui atribut-atribut yang masing-masing mengekspresikan esensi dari Tuhan gitu ya, sebagai substansi tunggal dengan caranya sendiri. Nah, intelek manusia itu mengetahui ada dua atribut, yakni pemikiran dan perluasan atau thought and extension gitu. Substansi kosmis adalah sesuatu yang luas dan dapat berpikir serta membentuk substansi seluruh tubuh atau materi dan substansi seluruh kesadaran. Materi dan pikiran, dalam hal ini badan atau tubuh dan jiwa, bukanlah dua substansi yang dikotomis, ya, seperti dalam kartesianisme gitu. Menurut Spinoza, ya, keduanya merupakan dua atribut yang berbeda, dua nama yang berbeda untuk benda yang satu dan sama gitu. Ya, ini maksudnya adalah badan dan jiwa atau tubuh dan jiwa ya. Masing-masing sifat suatu zat relatif tidak terbatas. Substansinya mutlak tidak terbatas atau infinite, dalam arti bahwa tidak ada apapun ya, di luarnya gitu. Atributnya hanya relatif tidak terbatas, ya, yaitu menurut jenisnya. Sedangkan perluasan tidak terbatas dan pemikiran juga tidak terbatas. Tetapi baik perluasan maupun pemikiran itu tidak sepenuhnya infinite gitu, sebagaimana substansi gitu. Karena di samping perluasan itu terdapat pemikiran dan di samping pemikiran terdapat perluasan. Nah, itu sifatnya dualisme. Nah, demikian sehingga itu bukan substansi. Bagi Spinoza, perluasan ya, atau extension itu tidak mengandung seluruh keberadaan dalam dirinya sendiri. Demikian pula pemikiran juga tidak mencakup totalitas makhluk karena ada perluasan dan tubuh atau materi itu. Substansi adalah akumulasi kesatuan dan satu-satunya yang substansial dari semua hal yang ada. Maka dari itu Tuhan tidak lagi dipahami memiliki atribut-atribut terpisah yang akan menjadikannya entitas tertentu gitu, atau sosok atau personal tertentu gitu. Dia, yakni Tuhan, adalah wujud yang menggabungkan dalam dirinya semua atribut yang mungkin atau dikatakan sebagai totalitas wujud gitu. Dalam hal ini, setiap atribut ilahiyah itu membentuk sebuah dunia. Ya. Perluasan, yakni dunia materi, dan pemikiran, yakni dunia spiritual. Atau dalam bahasa lain, alam semesta fisik dan alam semesta intelektual. Demikian pendapat baru Spinoza. Setelah substansi dan atribut, aras ketiga adalah mode. Dikatakan oleh Spinoza ya, bahwa modifikasi dari perluasan atau extension itu adalah gerak dan rehat. Sedangkan modifikasi dari pemikiran adalah kecerdasan dan kemauan. Gerakan, kecerdasan, dan kemauan yang merupakan seluruh dunia relatif atau naturata tidak lain adalah mode atau modifikasi
atribut-atribut substansi gitu. Gerakan, kecerdasan, dan kehendak ya, dalam alam semesta fisik dan alam semesta intelektual tidak mempunyai awal dan juga akhir gitu. Gerakan yaitu perluasan yang dimodifikasi secara tak terbatas itu menghasilkan mode terbatas ya, yang tak terhingga yang kita sebut sebagai benda. Kemudian intelek dan kemauan menjadi terdiversifikasi secara tak terhingga, menghasilkan pikiran dan kemauan yang sifatnya partikular gitu, khusus dan terbatas. Badan dan pikiran atau gagasan bukanlah substansi relatif, bukan pula modus tak terhingga, melainkan adalah modus perubahan atau modifikasi atribut-atribut. Dibandingkan dengan Tuhan atau substansi, jiwa dan tubuh tidak lebih dari atribut. Sedangkan gagasan hanyalah wujud yang terpisah dari diri sendiri gitu. Atau dalam bahasa filosofis yang rigorus gitu, hanya ada satu substansi ya, yang sifatnya substantif. Yang lainnya hanyalah berupa sifat. Dan ini kita telah mempelajari dalam hal apa Spinozisme itu melampaui filsafat Cartesian dengan menempatkan pikiran dan materi atau jiwa dan tubuh sebagai manifestasi dari sebuah prinsip umum. Spinoza merevisi dualisme alam semesta fisik yang sepenuhnya terlepas dari tatanan intelektual. Bagi Spinoza, alam semesta adalah satu yang mengandung materi dan pikiran, di mana kedua unsur ini, yakni materi dan pikiran, meski berbeda, namun tidak dapat dipisahkan, karena keduanya adalah bukan substansi gitu, melainkan sifat dari substansi yang satu. Dalam hal ini adalah Tuhan. Catatan kritis. Satu, diksi atau bahasa yang digunakan Spinoza itu mirip-mirip bahasa atau diksi yang dipakai oleh Gadamer gitu. Keduanya itu sering melontarkan istilah-istilah yang tidak lazim ya. Dan itu sebenarnya ya dalam satu sisi memang menjadi tidak mudah dipahami oleh pemikiran dari Spinoza gitu. Demikian juga dengan Heidegger gitu. Namun di sisi lain itu adalah satu bentuk semacam pengembangan bahasa gitu. Bahasa itu niscaya berubah dari waktu ke waktu. Dan yang dalam tanda petik bertanggung jawab terhadap pengembangan bahasa adalah para ilmuwan sebenarnya. Karena ilmuwan itu sering mendapatkan hal-hal atau nuansa-nuansa atau pemikiran-pemikiran baru yang tidak bisa diakomodir oleh bahasa yang ada. Sedemikian sehingga mereka termasuk dalam hal ini Spinoza gitu, itu sering kemudian memunculkan diksi atau istilah atau bahasa yang baru, yang kalau tidak hati-hati dan tidak didalami itu relatif sulit dimengerti. Kemudian mengenai pemikiran nyeleneh
dari Spinoza, ya, atau katakanlah vulgar, atau tidak lazim, ya, yang mengatakan bahwa Tuhan tidak lain adalah alam semesta itu sendiri gitu. Ya, bagi Spinoza, alam semesta yaitulah Tuhan gitu. Kita yang mempunyai pemahaman atau keyakinan masing-masing, ya, sesuai dengan kepercayaan atau agama kita, ya, itu mungkin lebih bijaksana, ya, dengan tidak serta-merta mengatakan bahwa Spinoza itu kafir atau pemikirannya itu bid'ah dolalah, katakanlah seperti itu gitu. Kita perlu menyikapi dengan dingin dan juga lebih bijak, ya, dengan memahami perjalanan manusia untuk mencari atau mendekat kepada Tuhan itu satu sama lain itu bisa jadi dan secara faktual memang berbeda-beda gitu. Ada semacam kebenaran personal, ya, pada diri seseorang dan itu perlu kita mengerti gitu. Nah, memang Spinoza yang secara mutlak menggunakan rasionalitas itu cenderung mengabaikan apa yang kita sebut dengan rasa, ya, dalam bahasa Jawa, atau budi atau kolbu gitu, nah, dalam nuansa Islam gitu. Sehingga ya itulah hasilnya gitu. Nah, bagi para cendekiawan atau peminat bidang filsafat generasi berikutnya, ya dipersilahkan untuk mengoreksi, ya, kemudian atau menambahkan dan mengembangkan pemikiran Spinoza ini, ya, sedemikian rupa. Walau alam bisawab. Demikian penjelasan ringkas tentang pemikiran Spinoza, ya, dalam upayanya mencari Tuhan gitu. Walau alam bisawab. Terima kasih.